Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rismianti, nomor urut absen 6, kelas 11-8. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penempatan data dalam statistika pelajaran kelas 10 semester 2. Berikut adalah video penjelasannya. Tolong disimak dengan baik ya. Pertanyaan diskusi pertama, apa yang dimaksud dengan ukuran penempatan dalam statistika? Ukuran penempatan adalah nilai-nilai yang menunjukkan letak suatu data dalam suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Ukuran penempatan membantu kita memahami distribusi data dan membandingkannya posisi suatu data dengan data lainnya. Lalu pertanyaan diskusi kedua, mengapa penting untuk memahami penempatan data? Karena ukuran penempatan membantu kita memahami di mana letak suatu data dalam sekumpulan data. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, jumlah siswa di kelas dan hasil ujian matematika. Ukuran penempatan data. Umumnya, ukuran penempatan data yang digunakan antara lain kuartil, desil, dan persentil. Di sini saya akan menjelaskan ukuran penempatan data satu persatu agar kalian mudah memahaminya. Berikut adalah rumus dari kuartil. Rumus kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data kelompok menggunakan rumus yang sama, yaitu kuartil sama dengan tepi bawah kuartil pertama tambah dalam buka kurung I per 4 dari banyaknya 4 N min frekuensi per FI tutup kurung dikali P. Adapun rumus dari desil data per kelompok ditentukan sebagai berikut. Desil sama dengan tepi bawah plus buka kurung I per 10N per frekuensi min frekuensi per F tutup kurung dikali P. Dan terakhir, rumus persentil untuk data kelompok sebagai berikut. Persentil sama dengan tepi bawah kelas persentil plus buka kurung I per 100N min frekuensi kelas persentil per FI tutup kurung dikali P. Ayo latihan soal agar kalian mudah untuk memahaminya. Contoh soal pertama, tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data di bawah ini. Oke, berikut adalah penjelasannya. Nah, untuk menjawab soal pertama, perhatikan tabel berikut. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah jumlahkan semua angka yang terdapat dalam kolom frekuensi, dan perlu diingat, simbol dari jumlah frekuensi adalah N. Jadi kita menjumlah angka dari paling atas sampai paling bawah. Seperti ini, 8 ditambah 10, ditambah 13, ditambah 17, ditambah 14, ditambah 11, ditambah 7. Hasilnya ada 80. Jadi N-nya adalah 80. Selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan tabel yang garis merah ini. Kolom ini berisi nilai FK. Apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif. Lalu bagaimana mencarinya? Untuk baris pertama di sini kita hanya perlu memindahkan angka di frekuensi baris pertama ke kolom di sebelahnya untuk mengisi nilai FK. Lalu untuk mencari kolom di bawahnya, kita hanya perlu menjumlahkan 8 ditambah 10, hasilnya 18. Begitupun nilai yang ada di bawahnya. Seperti 18 ditambah 13, hasilnya kan 31. Nah, nanti 31 ini ditambahkan dengan 17 ditambah 31 ini kan hasil dari 18 dan 18 ditambah 13. Nah, 48 ini didapatkan dari hasil 31 dan 31 dijumlahkan dengan 17. Begitupun dengan nilai 62 ini dihasilkan dari 48 ditambah 14. Begitupun seterusnya sampai angka habis dan kolom FK ini terisi penuh. Lalu untuk mencari
Lalu selanjutnya barulah kita bisa mencari nilai kuartilnya. Pertama-tama kita mencari letak kuartil pertama itu terlebih dahulu. Nah, untuk mencari letak kuartil pertama, rumusnya adalah 1/4 dikali N. Tadi kan kita sudah mengetahui kan bahwa nilai N yang kita dapatkan tadi kan 80. Jadi N-nya itu tinggal digantikan dengan 80. Lalu kita jumlahkan. 1 dikali 80 kan hasilnya 80. Nah, 80 ini dibagi 4 hasilnya adalah 20. Kemudian perhatikan FK. Untuk FK di sini artinya adalah data ke 1 sampai 8. 1 sampai 8. Itu 1 sampai 8 itu letaknya ada di sini. Lalu di bawahnya kan setelah 8 itu kan 9. Jadi 9 sampai 18. Jadi data ke 9 sampai 18 itu letaknya ada di sini. Tadi kan kita disuruh untuk mencari FK yang memuat angka 20 kan. Nah, 1 sampai 8 kan belum memuat 1 sampai 8 ini kan belum memuat data ke 20. Begitupun dengan 9 sampai 18 kan belum memuat 20. Jadi nilai FK yang memuat data ke 20 itu adalah di antara 19 sampai 31. Jadi otomatis data ke 20 itu letaknya ada di bagian sini ya, yang saya garisi. Nah, ini letaknya dari sini. Nah, sekarang kan kita tahu letak kuartil pertama. Langkah selanjutnya baru kita memastikan nilai kuartilnya. Nah, barulah kita memasuki rumus intinya. Rumus intinya kan untuk mencari kuartil pertama sama dengan TP plus 1/4N dikurangi FK per FQ dikali P. Nah, bagaimana untuk mencari TP? Untuk TP atau tepi bawah kelas kuartil kan kita sudah tahu. Jadi untuk nilai TP-nya diperoleh dari angka paling depan. Ini kan kelas kuartil nih. Jadi kita ambil angka paling depan. Angka paling depannya kan adalah 40. Maka TP itu didapatkan dari 40 dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Karena memang itu rumusnya seperti itu. Jadi nggak bisa diubah. Nah, hasil dari 40 dikurangi 0,5 adalah 39,5 kan. Lalu setelah TP itu diketahui, kita mencari FK-nya. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, di sini kan 31 itu kan merupakan frekuensi kumulatif. Frekuensi kelas. Nah, angka 31 ini kan merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Nah, kita mencari kelas kuartil mana yang sebelumnya, karena kelas kuartil sebelum angka 31. Nah, sebelum 31 kan tadi ada 18. Jadi FK-nya itu adalah 18. Lalu untuk selanjutnya kita cari FK-nya. FK-nya itu, FK di sini merupakan kelas kuartil. Nah, kelas kuartil dan frekuensinya kan di sini. Jadi FQ nilainya adalah 13. Lalu lanjut dikali P. Dikali P. P itu didapat P di sini adalah panjang kelas. Nah, bagaimana mencari P? Itu sangat mudah ya. Kita ambil kelas pertama yang paling atas ini. Lalu kita hitung ada berapa angka yang terdapat di antara 30 sampai 34. Mari kita hitung. 30, 31, 32, 30, 31, 32, 33, 34. Ternyata ada 5 angka. Jadi P-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angka yang tadi kita dapatkan. TP diketahui 39,5 ditambah 1/4 itu dari rumusnya. Nah, N-nya kan tadi 80, ya kan? 80 dikurangi 18 yang kita dapatkan dari sini per 13 yang kita dapatkan dari kelas kuartil dan frekuensinya dikali 5. P
berapa banyak angka yang ada di kelas kuartil pertama ini. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan secara satu persatu ya. 39,5 ditambah 1 dikali 80, hasilnya kan 80. Nah, 80 dibagi 4 kan 20. Nah, 20 dikurangi 18 per 13 dikali 5. Jadi 39,5 ditambah 20 kurangi 18, 2 dibagi 13 dikali 5. Nah, kita hitung angka yang perkalian terlebih dahulu ya. 2 kali 5 kan 10. Nah, 10 dibagi 13 adalah 0,77. Jadi 39,5 ditambah 0,77 hasilnya adalah 40,27. 40,27. Jadi hasil dari kuartil bawah atau kuartil pertama adalah 40,27. Kita lanjut. Langkah selanjutnya kita akan mencari Q2 atau kuartil tengah. Sama seperti Q1 tadi, setelah melengkapi tabel, maka langkah selanjutnya kita cari letak Q2 terlebih dahulu. Nah, untuk Q2 itu rumusnya adalah 2/4 dikali N. N-nya kan tadi sudah kita dapatkan, yaitu 80. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 2 dikali 80 hasilnya kan 160. Nah, 160 dibagi 4 hasilnya adalah 80. Nah, lalu sama seperti tadi, kita cari FK-nya terlebih dahulu ya. Tadi FK pertama yang kita dapatkan, tadi kan FK yang memuat 20 itu adalah 19 sampai 31. Jadi nilai FK yang memuat data ke 40 ada di 32 sampai 48. Ini 32 sampai 48. Nah, otomatis Q-nya itu letaknya ada di sini. Ada di sini ya. Ini yang saya garisin. Setelah kita tahu posisi kelasnya di mana, untuk memastikan nilai Q-nya berapa, kita masuk ke rumus intinya. Rumus intinya kan Q2 sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah 2/4 dikali N dikurangi FK terus dibagi FQ dikali P. Sama seperti tadi, untuk mencari TB-nya itu kita lihat kelas kuartil dan angka yang paling depan. Angka yang paling depan kan 45. Jadi 45 dikurangi 0,5 dan hasilnya adalah 44,5. Nah, jadi tepi bawah kelas kuartil itu hasilnya adalah 44,5 tambah 2/4 dikali N-nya tadi kan 80, kita masukkan N-nya 80 dikurangi sama seperti sebelumnya. Untuk mencari FK di sini kan tadi frekuensi kuartil, frekuensi kumulatif. Nah, kita hanya perlu memperhatikan kelas kuartil mana yang sebelumnya. Jadi yang sebelum nilai FK 48 itu kan 31. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 31 dibagi FQ-nya itu kan FQ di sini kan merupakan kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya di sini kan sudah diketahui. Ini kelas kuartil dan frekuensinya. Jadi FQ-nya adalah 17. Lalu dikali P. P di sini adalah panjang kelas. Tadi kan kita sudah dapatkan bahwa P-nya itu 5. Jadi kita tinggal nulis aja di sini 5. Bagi yang masih bingung, P itu didapatkan dari mana? P itu didapatkan dari kita ambil salah satu kelas, lalu kita hitung ada berapa
angka di antara ini, di antara 30 sampai 34. Kita hitung ada berapa angka? 30, 31, 32, 33, 34. Ternyata ada 5 angka. Jadi P-nya adalah 5. Lalu langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan. 44,5 tambah 2 kali 80 160 dibagi 4 40 ya. 40 dikurangi 31 per 17 dikali 5 44,5 ditambah 40 kurangi 31, 40 dikurangi 31 itu 9 dibagi 17 dikali 5. Seperti sebelumnya, kita jumlahkan perkalian terlebih dahulu ya. 9 kali 5 adalah 45. 45 dibagi 17. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan perkalian terlebih dahulu. 9 dikali 5 adalah 45. 45 dibagi 17 hasilnya 2,64708. Kita tulis saja di sini 2, hasilnya adalah 27,38. Jadi hasil dari kuartil tengah adalah 47,38. Oke, kemudian yang terakhir kita mencari kuartil atas atau Q3. Sama seperti cara untuk mencari kuartil tengah dan kuartil bawah. Untuk mencari kuartil atas pun juga seperti itu. Pertama-tama kita cari letak Q3 nya terlebih dahulu. Q3 itu rumusnya 3/4 dikali N. N nya kan 80, jadi 3 dikali 80 kan 240. 240 dibagi 4 hasilnya adalah 60. TB nya itu kita cari dari pertama-tama mencari nilai FK yang memuat 60. Kita lihat pada tabel soal. Nilai FK yang memuat 60 adalah 49 sampai 62. Nih. Jadi kelas kuartilnya itu ini yang saya garisin. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas kuartil, kita tinggal perhatikan angka yang paling depan. Angka yang paling depan kan adalah 50. Nah, 50 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 49,5. Lalu kita cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 48. Jadi kita tulis 48. Kemudian kita cari frekuensi kelasnya. Bukan frekuensi kita. Lalu kita cari kelas kuartil. Kelas kuartil di sini itu 14 karena 14 itu kan kelas kuartil dan frekuensinya kan. Kita tulis 14. Nah, sama seperti sebelumnya, rumusnya itu kan TB plus 1/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per kelas kuartil dikali panjang kelas. TB-nya kan tadi sudah kita ketahui 49,5 ditambah 1/4 dikali N-nya 60, M-nya 80, maaf, dikurangi frekuensi kumulatifnya 8 per kelas kuartilnya 14 dikali P-nya kan 5. Dan kita jumlahkan 49,5 tambah 20 dikurangi 48. Salah. Kan nanti kan rumus letak Q3 nya kan 3/4 ya, jadi ini diubah 3/4 dikali N. Jadi 3/4 itu N. Nah, 3 kali 80 kan 240 dibagi 4, 60.
60 dikurangi 48 bagi 14 dikali 5 49,5 ditambah 60 dikurangi 48 12 dibagi 14 dikali 5. Seperti biasa kita jumlahkan kaliannya terlebih dahulu. 12 kali 5 60 bagi 14 hasilnya 4,57 49,5 ditambah 4,57 hasilnya 54,07. Jadi hasil dari kuartil atas adalah 54,07. Lalu contoh soal nomor 2. Tentukan nilai desil keempat dari data di bawah berikut. Berikut penjelasannya. Soal terakhir. Perhatikan soal di bawah. Persentil ke-70 dari data pada tabel berikut adalah. Perhatikan tabel dengan baik ya. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu untuk mencari pertama-tama kita tulis terlebih dahulu rumusnya untuk mencari persentil. Dan terakhir, perhatikan soal di bawah. Persentil ke-70 dari data pada tabel berikut adalah. Mari kita bahas. Oke, soal yang terakhir. Perhatikan soal di bawah. Persentil ke-70 dari data pada tabel berikut adalah. Pertama-tama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Untuk mencari persentil itu, rumusnya adalah P, tadi kan persentil ke-70. P sama dengan tepi bawah plus buka kurung I per 100 dikali N dikurangi FK per F tutup kurung dikali P. Oke. Di sini ya. Kita cari TP-nya terlebih dahulu. Sebenarnya arti dari setiap komponen yang ada di rumus persentil itu sama dengan yang ada di rumus desil dan kuartil ya, gak beda jauh. Tadi kan TP itu tepi bawah interval kelas persentil. Sementara I itu tadi adalah persentil keberapa kan, dan N itu banyaknya data. Sementara FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan terakhir itu P panjang kelas. Nah, pertama-tama kita cari banyaknya data terlebih dahulu. Banyaknya data itu didapatkan dari penjumlahan setiap angka yang ada di tabel ini. Seperti 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 4. Kita peroleh kan hasilnya 50. Jadi banyaknya data atau N adalah 50. Dan sekarang kita mencari interval kelasnya untuk mencari TP. Interval kelasnya. Untuk mencari interval kelasnya itu rumusnya adalah I per 100 dikali N. I-nya itu adalah merupakan persentil keberapa yang ditanyakan pada soal. Nah, yang ditanyakan pada soal kan persentil ke-70, jadi tulis ini 70 per 100 dikali N-nya tadi 50. Hasilnya adalah 70 dikali 50 adalah 3.500. Nah, 3.500 dibagi 100 itu hasilnya 35. Jadi interval kelasnya itu 75. Lalu karena TP, I dan N nya sudah diketahui, kita beralih mencari FK. FK kan tadi merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ya. Nah, frekuensi kumulatif yang memuat data 35 ini adalah
21 sampai 36. Jadi FK-nya itu kan sebelum kelas persentil, yaitu 20. Nah, F kan merupakan frekuensi kelas persentil. Kita lihat lurusannya ya. Lurusannya dari 36. Itu ini 16. Berarti F-nya itu 16. Sementara P-nya kita hitung dari ini. Kita ambil angka yang paling depan dari lurusannya 36 ini adalah 76. Adalah berapa banyak angka di antara 76 sampai 78. Kita hitung ya. 76, 77, 78. Ternyata P-nya ada 3. Lalu setelah kita dapatkan interval kelasnya, kita cari TP-nya ya, tepi bawahnya. Nah, rumusnya kan tepi bawah dikurangi 0,5. Kita lihat ini, lurusannya 36. Kita lihat angka paling depan itu 76. Jadi tepi bawahnya kan 76 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 75,5. Sudah kita dapatkan semua ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. TP-nya tadi kita peroleh 75,5 ditambah I-nya adalah 70 per 100 kali N-nya tadi 50 dikurangi FK-nya adalah 20 per F-nya tadi 16 tutup kurung dikali 3. Kita jumlahkan 75,5 ditambah 70 dikali 50 3.500 dibagi 100 35 dikurang 20 dibagi 16 dikali 3. 75,5 tambah 35 dikurang 20 15 dikurang 16 dibagi 16 dikali 3. Seperti biasa kita jumlahkan perkaliannya terlebih dahulu. Perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu ya. 15 kali 3 itu adalah 45 dibagi 16 2,81 di 2, nah jadi 75,5 ditambah 2,81 hasilnya 78,31. Nah jadi data persentil ke 70 adalah 78,31 ya. Selesai. Oke teman-teman, pelajaran hari ini pelajaran tentang ukuran penempatan data sampai di sini.